Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel nomor 1 Superman Warrior, jangan lupa like, share, dan subbreaker ya bosku. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di novel ceritanya. Bab 451 sampai bab 460. Sun dan yang lainnya masih minum di luar. Tidak ada yang memperhatikan bahwa Jack dan Dennis diam-diam pergi. Keduanya sudah pergi ke toilet cukup lama. Orang-orang yang berada di meja yang sama dengan Jack dan Dennis tidak curiga. Mereka minum anggur cukup banyak dan itu dianggap sebagai sesi minum yang menyenangkan sampai mereka pusing karena minuman itu. Pada saat ini, sebuah mobil sport melaju dan diparkir di pintu masuk. Lana turun dan melangkah masuk. Dewi Perang. Beberapa pengantar cantik awalnya berdiri di dekat pintu. Bosan. Mereka menarik napas tiba-tiba ketika mereka melihat seorang wanita cantik turun dari mobil. Ya Tuhan. Ini benar-benar Dewi Perang. Bagus sekali. Bahkan Dewi Perang ada di sini. Villa Carefree kami ditakdirkan untuk menjadi terkenal. Tidak hanya dua raja perang yang ada di sini, tetapi bahkan Dewi Perang juga ada di sini. Beberapa pengantar wanita sangat bersemangat sehingga mereka tidak tahu harus berbuat apa. Salah satu dari mereka bereaksi dengan mengatakan, kalian harus cepat masuk dan memberitahu nomor 5. Saya akan menyiapkan lencana memorabilia berlian untuk Dewi Perang. Tidak ada cara lain karena lencana terbaik yang mereka siapkan adalah lencana yang sama yang mereka berikan kepada Raja Perang. Untungnya mereka menyiapkan 2 tambahan. Jika tidak, itu pasti tidak cukup. Para pengantar wanita itu dengan cepat berlari ke dalam dan yang tertinggal berjalan menuju Lana dengan lencana di tangan. Apa yang tuanku lakukan? Mengapa dia tidak memberitahuku sebelumnya bahwa dia akan datang untuk bergabung dengan pertemuan veteran? Jika aku tahu bahwa dia akan datang, aku akan menyusul. Lana tidak bisa menahan diri untuk tidak membungkukkan badannya karena dia tidak senang. Meskipun Dennis pernah melihatnya sebelumnya, dia selalu tidak menyukai kegiatan seperti itu. Selain itu, dia tidak terlalu menyukai Magnus Sutherland. Dia selalu merasa bahwa orang ini tampak palsu. Namun, jika dia tahu bahwa Jack juga ada di sini, dia akan datang tanpa alasan. Selamat datang, Dewi Perang. Dewi Perang, kamu sedikit terlambat. Kami sudah mulai makan siang di siang hari. Namun, kamu tidak perlu khawatir. Kami telah memesan beberapa meja dan mereka belum tersentuh. Ini adalah lencana memorabilia yang kami siapkan sebagai kenangan akan hubungan para veteran. Aku harap Dewi Perang bisa memakainya sebagai tanda kenang-kenangan. Pembawa acara cantik itu segera berkata setelah dia berjalan menuju Lana. Oke, Lana tidak tahu apa yang diinginkan Jack ketika dia meminta untuk datang secepat mungkin. Dia mengangguk, mengambil lencana, dan memakainya sebelum melangkah masuk. Apa? Dewi Perang ada di sini. Ya Tuhan. Dewi Perang ada di sini. Cepat. Semuanya, bangun dan sambut dia. Dewi Perang ada di sini. Sangat berharga bahwa kita ada di sini hari ini. Kita bisa melihat sikap anggun Dewi Perang hari ini. Orang-orang yang masih makan dan minum di halaman menjadi sangat bersemangat ketika mereka mendengar bahwa Lana ada di sini. Kamu tidak perlu menyambutku. Terus minum. Lana sudah berjalan dengan langkah besar dan berkata dengan ekspresi dingin di wajahnya. Setelah dia selesai berbicara, dia melihat sekeliling dan memilih untuk berjalan melalui jalan kecil, langsung menuju bagian dalam pintu lengkung. Tidak baik Tuan Miller sangat ketakutan ketika dia melihat ke arah mana dia berjalan. Dia segera berdiri dan ingin mengikuti. Tuan Miller sudah merasa ada yang tidak beres. Sungguh aneh Dewi Perang masuk ke dalam setelah dia meminta semua orang untuk terus minum tanpa mengucapkan kata pun setelah dia tiba. Apakah mungkin masalah itu terungkap? Dia dengan cepat memikirkan kemungkinan ini dalam hati. Jika masalah itu tidak terungkap, mengapa Dewi Perang berjalan menuju tempat itu? Yang lain tidak berani menyerang Magnus tetapi Dewi Perang berbeda. Magnus bukan apa-apa di depan Dewi Perang. Bahkan mungkin ada kemungkinan dia membunuh jika dia tidak bahagia. Bagaimanapun, God of War Ethan Hayes tidak akan menyalahkan Dewi Perang Lana Zex jika dia mengetahui situasi yang sebenarnya. Dia memikirkan ini dan memiliki perasaan yang rumit di dalamnya. Dia akan mengikuti dan menghentikan. Hei, Tuan Miller, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak mendengar Dewi Perang? Dia meminta kami untuk terus minum. Sun tidak tahu bahwa God of War Hayes akan menariknya kembali dan berkata, kata-kata dari God of War, tidak peduli seberapa sederhananya, adalah perintah.
Apakah Anda ingin melanggar perintah God of War? Itu benar. Sepertinya Dewi Perang sedang terburu-buru. Dia pasti memiliki sesuatu untuk dilakukan dan kita hanya perlu mendengarkan perintahnya. Kata petugas lainnya. Aku ingin bertanya apa yang diinginkan Dewi Perang. Ini adalah pertama kalinya dia ke sini dan dia tidak terbiasa dengan sepanjang hidupnya. Aku khawatir dia tidak akan menemukan jalan di sekitar sini. Tuan Miller dengan cepat menjelaskan. Dalam waktu singkat, dahi sudah dipenuhi keringat. Master Miller ingin masuk ke buku-buku bagus King of War Sutherland, jadi dia secara proaktif memberikan 2 selebriti wanita kepadanya yang dia minati. Namun, sedikit yang dia tahu bahwa Dewi Perang akan ada di sini. Itu bukan masalah apakah dia muncul atau tidak. Kita hanya harus mengikuti apa yang dikatakan Dewi Perang. Queen tertawa. Meskipun aku juga penasaran dengan apa yang dia lakukan. Aku tidak berani mengikutinya. Siapa kamu yang bahkan mengikutinya? Ya. Kau benar, aku hanya cemas. Oke, terima kasih, God of War Haze, untuk mengingatkanmu. Ayo semuanya, mari kita lanjutkan minum. Tuan Miller malu tersenyum. Dia menyeka keringat dingin sebelum melanjutkan minum dengan yang lain. Namun, anggur saat ini tidak terasa ketika dia meminumnya karena dia takut. Jack, kakak, Lana tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketika dia sampai di belakang halaman. Dia ingin mencari sebagai tuan tetapi dia mengingatkan Jack untuk tidak mengungkapkan kepribadiannya yang sebenarnya, maka dia hanya mencari sebagai saudara laki-laki. Salah satu pintu kamar terbuka. Dennis melambai pada Lana dan dia masuk. Tak lama kemudian, Lana tahu segalanya dan dia juga tahu tentang rencana Jack. Aku sudah merasa sejak lama bahwa Magnus Sutherland ini aneh. Dia memberi perasaan bahwa dia bukan seperti yang dia gambarkan di luar. Aku tidak tahu dia orang seperti ini. Tuan Miller ini juga orang jahat. Bagaimana dia bisa membujuk dan merayu orang lain dengan uang hanya untuk menyenangkan Magnus? Untungnya kakak Jack menemukan ada yang tidak beres dan mengikuti mereka ke sini. Setelah Lana berbicara dengan marah, dia menatap Jack. Kupikir kau memintaku minum di sini. Aku tidak tahu kau ingin aku melindungimu. Jack malu tersenyum. Tuliskan ini untukku dulu. Ada banyak waktu bagi kita untuk minum di masa depan. Omong-omong, kamu bisa datang untuk minum di hari ulang tahun Tuan Tua Taylor. Tinggal 10 hari lagi dari perayaan ulang tahunnya yang ke-70. Aku akan minum-minum kamu kalau begitu. Lana segera memutar matanya ke arah Jack. Bagaimana mungkin beberapa minuman cukup? Kita membutuhkan setidaknya beberapa botol, kan? Atau kamu hanya meremehkan kemampuan minumku? Segera, suara pertempuran yang intens datang dari dalam, disertai dengan suara berbagai furnitur yang dihancurkan. Apa yang terjadi di halaman? Mengapa mereka mulai berkelahi? Queen dan yang lainnya segera berdiri setelah mendengar suara yang datang dari halaman. Ini sudah berakhir. San menarik napas dalam-dalam. Mereka mulai berkelahi. Raja Perang dan Dewi Perang sudah mulai bertarung. Raja Perang jelas bukan lawannya. Dia bisa selesai jika masalah ini terungkap. Itu awalnya setumpuk kartu yang bagus. Dia tidak tahu bagaimana dia memainkannya dengan salah. Pada saat ini, Jack dan Dennis berlari keluar ruangan dan pertarungan segera berhenti. Segera, semua orang melihat Lana berjalan keluar ruangan, menarik tubuh Magnus keluar dengan satu tangan. 2 selebriti yang sangat tidak berdaya mengikuti di belakangnya dan itu adalah Blake dan Tiana, yang baru saja tampil untuk mereka. Bagaimana mungkin? Raja Perang meletus. Kenapa? Bukankah Raja Perang bintang 7 mabuk jadi dia pergi tidur? Kenapa dia dibunuh oleh Dewi Perang? Lihatlah ketidakberdayaan di wajah kedua selebriti tersebut. Blake memiliki sidik jari di wajahnya dan ada darah di sudut mulutnya. Mungkinkah? Para prajurit mulai berdiskusi di antara mereka sendiri dan menebakan mereka sendiri. Lana berjalan mendekat dan melemparkan tubuh Magnus ke tanah. Dia memandang Blake dan yang lainnya sebelum berkata, "Kalian berdua, tumpahkan semuanya secara detail. Ada orang lain di sini yang harus mati." Kaki San menjadi goyah ketika mendengar ini dan langsung jatuh ke tanah. "Tuan, ada apa denganmu?" Satu demi satu, para pelayan yang tidak tahu apa yang terjadi berjalan maju dan ingin menariknya ke atas. Limbah tersebut adalah San yang saat ini sudah menjadi tumpukan lumpur dan tidak bisa ditarik. Ada beberapa orang yang sadar akan apa yang telah mereka lakukan. Lana memandang Tuan Miller dengan dingin dan berkata, Ini Master Miller, untuk masuk ke Bagus Magnus. Dia benar-benar mengancam kita dan meminta kita untuk tidur di dekatnya. Pada awalnya, dia menjanjikan kita 50 juta dan kita menolak. Kita masih menolak ketika dia menjanjikan kita 70 juta. Dia mengancam kami dan mengatakan bahwa dia akan membunuh kami jika kami tidak. Kami tidak punya cara lain selain mengikuti.
Tentu saja. Magnus Sutherland berlanjut datang dan kemudian, dia ingin segera mengambil keuntungan darinya. Kami dan kami ketika kami. Tiana mulai lagi ketika dia buku. Blake melanjutkan. Untungnya saudara Jack dan Marshal Dennis mendengar gerakan di sini ketika mereka pergi ke toilet dan memanggil Dewi Perang. Dewi Perang mengeksekusi tepat waktu, menyelamatkan kita, dan membunuh orang ini. Jika aku sedang makan di dekat sini dan aku bisa datang dalam waktu singkat. Jika tidak, keduanya akan dimanfaatkan oleh Magnus Sutherland. Lana juga menambahkan dengan marah. Bagaimana? Bagaimana mungkin? Pamanku bukan orang seperti itu. Dia adalah Raja Perang. Dia melindungi prajuritnya seperti putranya dan dia memiliki reputasi yang baik. Quill terkejut ketika dia melihat Magnus sudah mati dan dia masih ingin berbicara atas nama Magnus. Namun, suaranya menjadi lebih lembut saat dia berbicara karena dia tidak yakin dengan apa yang dia katakan. Dia tahu dengan jelas betapa munafiknya pamannya. Dia adalah Raja Perang. Kamu ingin menggunakannya untuk menekanku. Aku adalah Dewi Perang. Lana menatap Quill, membuatnya mundur beberapa langkah sebelum berkata, mungkinkah apa yang saya, Dewi Perang, lihat dengan mata kepala sendiri, palsu. Wajah Quill menjadi pucat ketika dia mendengar ini. Ya, dia sering membuat orang lain ketakutan ketika dia mengatakan bahwa Raja Perang adalah pamannya, saudara baptis ayahnya. Namun, wanita cantik dengan sosok yang baik di depannya ini adalah Dewa Perang. Eksistensi yang lebih kuat dibandingkan dengan pamannya. Itu tidak benar. Tuan Miller, yang lumpuh di tanah, dengan cepat mengingat sesuatu. Sebelumnya, Raja Perang Sutherland telah memasuki ruangan untuk sementara waktu dan bagaimana mungkin dia tidak mendapatkan apa yang diinginkannya setelah sekian lama. Kecuali jika Raja Perang Sutherland sedang berlandaskan dua wanita cantik di sana. Jika tidak, dalam keadaan normal, apa yang terjadi di antara mereka seharusnya sudah berakhir sebelum Dewi Perang tiba. Jika Raja Perang Sutherland tidak tertangkap basah, Dewi Perang tidak akan membunuhnya jika dia menolak untuk mengakui dan tidak ada bukti. Kan? Apa yang salah? Wajah Lana berubah dingin dan berjalan langsung di depan pihak lain. Orang sepertimu yang membujuk dan merayu yang lain harus mati. Mati. Lana tidak bodoh dan dia tahu bahwa menyeret ini akan menyebabkan keterpaparannya sehingga dia langsung menamparkan di antara identitasnya. Suara yang dalam bisa terdengar dan tuan dari Villa Carefree tersebar. Begitu saja. Set. Banyak orang mengambil napas ketika mereka melihat adegan ini. Dewi Perang ini memang sombong saat dia membunuh tanpa ragu-ragu. Dia membunuh Raja Perang begitu saja dan tuan ini juga. Sangat mudah dibunuh. Mengingat hubungan kita sebagai teman perang pada awalnya adalah tema yang bagus. Pertemuan untuk meningkatkan kita. Para veteran. Saya tidak tahu bahwa beberapa Raja Perang masih akan rusak tidak lama setelah mereka meninggalkan medan perang dan memiliki uang. Saya harap semua orang akan mengambil ini sebagai pelajaran. Jika saya menemukan sesuatu seperti ini lagi, hanya ada satu akhir untuk orang itu dan itu kematian. Hari ini. Terima kasih kepada Jack dan Marshal Dennis karena segera memberi tahu saya setelah mereka mendengar ada sesuatu yang salah. Ini mencegah dua selebritas terkenal dicemarkan. Ini adalah sesuatu yang patut dipuji. Kami masih tentara Daxia setelah kami keluar. Kami masih berseru untuk berkontribusi pada Daxia dan menjadi contoh yang baik. Kita harus berani melangkah ketika kita menemukan ketidaksetaraan. Lana berkata jujur, memuji Jack dan Dennis lagi. Dia kemudian berkata kepada para pekerja di Carefree Villa yang gemetar, tarik kedua tubuh ini dan diberikan kepada anjing-anjingnya. Semua orang yang belum selesai makan dan minum dapat melanjutkan. Itu benar-benar keji. Aku tidak tahu bahwa Magnus Sutherland ini adalah orang seperti ini. Queen juga sangat marah saat dia menamparkan pahanya. Saya tidak akan melanjutkan minum karena kita hampir selesai. Saya merasa jijik bahwa sampah semacam inilah yang mengundang saya untuk minum. Yang lain secara alami tidak punya rencana untuk terus minum. Banyak dari mereka berdiri dan bersiap untuk berangkat. Mereka tidak tahu bahwa Lana bersumpah dan berkata pada saat ini, oh ya, sepertinya itu adalah ulang 70 tahun Tuan Tua Taylor. Jack melakukan sesuatu yang berarti hari ini dan menyingkirkan bahaya bagi kita. Kita juga harus mendukungnya. Semua orang yang ingin minum dapat menghadiri pestanya. Di sisinya, wajah Jack menjadi gelap ketika dia mendengar ini. Tuan Tua Taylor mungkin mengalami serangan jantung jika Dewi Perang pergi ke sana untuk mendukungnya. Namun, karena Lana sudah menyatakan, dia tidak bisa menolaknya. Dia hanya bisa tersenyum. Aku akan menyambut semua orang yang datang. Kita akan bertemu di rumah keluarga Taylor setelah 10 hari.
Bagus kalau hanya kita yang tahu tentang masalah ini. Jangan berkeliling dan menceritakannya kepada orang lain. Lana tahu bahwa Jack tidak suka pamer dan dia takut itu akan menjadi pesta besar. Terutama ketika hanya ada 10 hari untuk makan malam ulang tahun. Baiklah. Kalau begitu aku pergi dulu. Lana memandang Jack setelah dia berbicara dan pergi. Jack dan Dennis pergi hari ini. Untungnya dia pintar dan dia ingat Lana. Jika tidak, identitasnya sebagai prajurit tertinggi tidak dapat disembunyikan jika dia membunuh Raja Perang Bintang 7. Kuil membawa pengawalnya. Cepat-cepat pergi. Dan pergi ke jalan. Wajahnya masih sangat gelap saat berada di dalam mobil. Motherfucker. Itu semua karena pria bernama Jack itu. Kalau bukan dia, pamanku tidak akan mati. Kuil mengepalkan kedua tangannya dan sangat marah. Orang itu memiliki kekuatan dan dia bukan seseorang yang bisa ditangani oleh pengawal biasa. Aku tidak tahu kalau dia orang yang sangat sibuk. Dia tahu bahwa dia dan Dennis bukan lawan Raja Perang setelah dia tahu jadi dia memanggil Dewi Perang. Dewi Perang adalah seseorang yang tidak tahan dengan sesuatu. Seperti ini jadi dia membunuh Raja Perang Sutherland dengan marah. Salah satu regulasi dan berkata, aku tidak peduli. Kami akan membiarkan Marsekal Dennis ini pergi karena dia bukan sasaran empuk dan dia adalah bawahan Queen Hayes. Namun, Jack hanyalah seorang prajurit biasa dan aku, Queen Hayes, tidak akan membiarkan pergi dengan mudah. Bagaimanapun juga, keluarga Hayes adalah keluarga besar di Sky City. Saya bahkan tidak takut dengan keluarga Drake di sini. Bagaimana saya bisa takut pada pria seperti itu? Queen semakin marah saat bersumpah. Keluarganya tumbuh lebih kuat selama 2 tahun ini karena hubungan mereka dengan Magnus. Apalagi sekarang setelah Magnus kembali dari medan perang. Itu membuat mereka lebih kuat dan tak kenal takut. Dia tidak tahu bahwa pertemuan yang dihadiri pamannya akan menyebabkan dia terbunuh. Bahkan pemilik villa dibunuh oleh Dewi Perang. Dia mengundang sebentar sebelum menelepon ayahnya. Ayah, Paman Sutherland, dia sudah mati. Ketika dia mengatakan ini, Kuil juga tidak percaya bahwa ini nyata. Kuil, kamu tidak bisa membuat lelucon seperti itu. Pamanmu Sutherland adalah Raja Perang Bintang 7. Bagaimana dia bisa mati? Master Senos tertawa dan terlihat jelas bahwa dia tidak percaya pada Kuil. Ayah, itu benar. Itu benar-benar kebenaran. Dia dibunuh oleh Dewi Perang bersama dengan pemilik Villa Carefree. Kuil hampir menangis saat dia berbicara. Dia merasa sangat buruk karena Magnus memperlakukan keluarganya dengan baik dan bahkan memperlakukannya sebagai putranya sendiri. Apa? Master Senos tiba-tiba berdiri dan wajahnya menjadi gelap. Apakah dia menyinggung Dewi Perang? Apakah itu Dewi Perang? Lana Zex, dari Eastfield. Bagaimana dia bisa mati karena makan siang dan pertemuan sederhana untuk merayakan hubungan para veteran? Bagaimana mungkin? Master Senos masih menolak untuk percaya pada kenyataan ini sampai sekarang. Lagi pula, Magnus tidak bodoh. Bagaimana dia bisa begitu mudah menyinggung Dewi Perang? Ayah, itu terjadi seperti ini. Kamu juga tahu bahwa paman menyukai wanita cantik, kan? Kebetulan Master Miller mengundang beberapa selebritas cantik untuk bernyanyi sebagai pertunjukan hari ini. Paman memperhatikan Blake dan Tiana. Pada awalnya, Dewi Perang tidak ada di sini jadi tidak ada yang terjadi. Kuil dengan cepat memberitahu ayahnya tentang semua yang terjadi hari ini secara rinci. Ini semua karena Jack dan Dennis. Mereka memanggil Dewi Perang dan setelah dia tahu tentang apa yang terjadi, dia membunuh paman dan pemilik villa. Tidak mudah dipahami Marsekal Dennis itu. Aku tahu dia punya latar belakang seperti dulu bawahan Queen Hayes. Wajah Master Senos menjadi gelap di ujung telepon yang lain. Itu adalah saudara baptisnya. Aku tahu. Tapi kita harus mencoba yang terbaik untuk membunuh Jack ini. Kuil penuh gigi dan berbicara dengan marah. Bukankah kamu membawa beberapa pengawal? Seharusnya mudah untuk menyelesaikan orang itu jika dia bahkan bukan seorang komandan. Master Senos mengarahkan dan berkata, sebelumnya, 2 pengawalku berkelahi dengan orang itu karena beberapa masalah kecil dan mereka bahkan tidak bisa menyaingi dia. Mereka terbang keluar hanya dari 1 pukulan dari orang itu. Saya pikir orang ini memiliki keterampilan tempur yang sama dengan beberapa asisten komandan, atau komandan kepala. Oleh karena itu, saya tidak berpikir bahwa saya bisa menang bahkan jika semua pengawal yang saya bawa menyerangnya pada saat yang sama. Kuil berhenti dan melanjutkan. Selain itu, orang ini tampaknya memiliki beberapa keterampilan medis dan telah menyelamatkan Dennis sebelum ini. Lebih baik jika kita bisa membunuh dalam 1 pukulan karena kita tidak bisa membiarkan diri melarikan diri. Jika tidak, dia akan waspada dan akan lebih sulit untuk membunuh. Setelah dia berbicara, dia mengingat sesuatu dan berkata,
Oh ya, ini adalah ulang tahun Tuan Tua Taylor 10 hari kemudian. Dewi Perang memuji Jack karena ini dan berkata bahwa dia akan menghadiri makan malam. Jadi, saya tidak bisa melakukan apapun pada Jack sebelumnya, ini. Jika tidak, itu akan menghina Dewi Perang dan dia pasti akan marah. Kalau begitu mari kita tunggu sampai setelah pesta ulang tahun Tuan Tua Taylor sebelum kita melakukan apapun. Kita tidak perlu mengirim pengawal atau melakukan apapun. Seseorang akan bisa menyingkirkan Jack. Master Senos tersenyum dingin di ujung telepon. Aku tahu bahwa King of War Sutherland memiliki murid dan murid ini adalah seorang marsal yang sangat dekat dengan Magnus. Jika dia tahu tentang bagaimana Jack menyebabkan kematian tuannya, dia pasti akan mengejar Jack dan membalaskan dendam tuannya. Bagus. Di mana dia? Aku akan segera menghubunginya. Kuil sangat gembira. Sangat sederhana bagi seorang marsal yang kuat untuk membunuh seorang prajurit biasa. Dia di Lone City jadi kamu harus pergi ke sana secara pribadi. Aku akan mengirimkan nomor telepon dan alamatnya nanti. Ingat, kamu harus bertindak setelah pesta ulang tahun Tuan Tua Taylor. Itu akan menimbulkan kecurigaan jika kamu melakukan sesuatu. Sebelum itu karena paman Sutherlandmu baru saja meninggal dan pengawalmu berkelahi dengan Jack. Master Senos mengingatkan kuil sebelum mengakhiri panggilan. Pada saat ini, Jack sudah sampai di rumah dan sedang beristirahat di tempat tidurnya, mempersiapkan energinya untuk pertarungan malam itu. Tidak lama setelah itu, insiden di mana King of War Magnus Sutherland dibunuh oleh Goddess of War karena kecantikannya yang diidam-idamkan para selebritas terkenal dikenal di seantero Eastfield. Ya Tuhan, Magnus Sutherland adalah Raja Perang Bintang 7 dan memiliki dinas militer yang berjasa. Bagaimana dia bisa terbunuh begitu saja? James Drake juga terkejut saat mendengar kabar tersebut. Ini adalah seseorang yang ingin mereka kenal tetapi tidak berani menyinggung. Selain itu, Dewi Perang benar-benar membunuh orang ini, yang membuat pengorbanan yang tak terhitung jumlahnya untuk negara, tanpa banyak alasan. Dia menyinggung Dewi Perang. Bagaimana dia bisa selamat darinya? Spectre, salah satu dari 3 penjaga utama dalam keluarga Drake, tersenyum pahit. Bukan apa-apa ketika Dewi Perang ini tidak melakukan apa-apa. Tetapi begitu dia bertindak, dia mengejutkan semua orang di seluruh Eastfield. Saya pikir dia melakukan pekerjaan dengan baik. Pembunuhan yang bagus. Tanya Drake mengangkat kepalanya. Blake adalah penyanyi wanita favoritku. Dia tidak pernah berselingkuh dan selalu melakukan pekerjaan amal. Bukankah hewan itu, Magnus Sutherland, harus dibunuh karena ingin mendapatkan penyanyi yang bagus seperti dia? Saya juga merasa bahwa dia mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Tiana juga orang yang baik dan saya sangat menyukai lagu-lagunya. Selain itu, dia pernah berakting dalam sebuah drama dan kemampuan aktingnya sangat bagus. Saya tidak tahu bahwa Master Villa Carefree akan melakukan sesuatu yang sangat tidak manusiawi untuk masuk ke dalam buku-buku bagus Magnus Sutherland. Memang benar bahwa keduanya mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. James mengangguk setuju. Spectre diam sebelum berkata, syukurlah. Itu di siang hari. Selain itu, kebetulan Jack dan Dennis akan pergi ke toilet ketika mereka mengetahui apa yang terjadi. Kemudian, mereka memberitahu Dewi Perang, Lana Zex, di siang hari. 2 selebritas terkenal itu akan dicemarkan dengan kejam setelah pertemuan para veteran berakhir. Itu benar, kami tidak tahu tentang identitas asli Jack tetapi dia tidak bisa hanya menjadi orang biasa. Mungkinkah Raja Perang Sutherland dibunuh olehnya? Tanya melakukan tebakan berani setelah dia memikirkannya. Bagaimana mungkin? Spectre langsung menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin. Magnus bukan Raja Perang biasa. Dia adalah Raja Perang Bintang 7. Bahkan jika Jack adalah Raja Perang, mustahil baginya untuk membunuh Magnus. Selain Dewa Perang, orang lain tidak akan bisa melakukannya. James juga menyetujui itu. Tidak mungkin dia dibunuh oleh Jack karena Jack belum begitu kuat. Jika tidak, mengapa Dewi Perang pergi ke sana? Kami juga mendapat kabar bahwa Jack dan Dennis ada di luar. Suara pertempuran bisa terdengar dari dalam. Bahkan pintu dan mejanya rusak. Kupikir dia sehebat itu. Tanya merasa apa yang dikatakan ayahnya masuk akal dan sedikit kecewa. Namun, dia segera mengingat sesuatu dan berkata dengan terkejut. Oh ya, saya hampir melupakan sesuatu. Ketika kami pergi makan malam kemarin, kami menyinggung seseorang yang dikenal sebagai saudara Tempest dari klan Elang. Jack mengatur pertarungan dengannya malam ini pukul 8 malam, di hutan di luar kota dan dia bahkan mengatakan bahwa itu baik-baik saja tidak peduli berapa banyak orang yang dibawa pihak lain. Benarkah? Itu bagus. Aku ingin pergi dan melihatnya. Mata Spectre berbinar setelah mendengar ini.
Kudengar Jack sangat pandai bertarung dan identitasnya sangat misterius. Aku sangat tertarik padanya dan aku mungkin bisa melihat sesuatu jika aku pergi dan melihatnya. Benarkah? Aku ingin pergi juga. Namun, lebih baik jika kita mengamati dari kejauhan. Dia tidak bisa menemukan kita. Tanya memikirkannya. Tertawa. Dan berkata, aku khawatir dia tidak akan senang jika dia tahu tentang kita. Itu pasti. Ayo bawa teleskop. Kita bisa pergi lebih awal dan bersembunyi. Spectre memikirkannya dan berkata, siapkan beberapa. Aku ingin melihatnya juga. Mereka tidak tahu bahwa James juga akan tertarik dan dia langsung mengatakan ini. Waktu berlalu dan insiden di mana Dewi Perang Lana membunuh Raja Perang Sutherland menyebabkan banyak orang kuat ketakutan. Setelah Jack bangun, dia mencuci muka dan melihat waktu. Sudah jam 8 malam. Jadi dia pergi ke halaman dan bersiap untuk pergi. Ayah, apakah kamu akan keluar untuk bermain? Kylie ingin pergi bersamamu juga. Dia tidak tahu bahwa sebelum dia bisa naik mobil, Kylie berlari dan memegang bagian bawah celana Jack dengan tangan kecilnya. Matanya dipenuhi dengan harapan. Hati Jack menghangat saat melihat gadis manis di hadapannya. Dia mengangkatnya dan mencium pipinya yang lembut. Ayah punya pekerjaan yang harus dilakukan. Bisakah kamu bermain di halaman sebentar? Ketika ayah kembali, aku akan membawamu dan Mumi jalan-jalan di taman. Oke. 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 Kylie akan menunggu ayah kembali. Kamu harus kembali lebih cepat. Kylie langsung heboh. Jack meletakkannya di tanah dan melaju menuju gerbang kota. Tempes. Apakah menurutmu pria itu akan sangat takut sehingga dia tidak akan datang? Lebih dari selusin orang berdiri di hutan di luar kota dan seorang pria botak berkata kepada saudara Tempes, yang ada di sampingnya. Brother Tempes melihat waktu dan sudah jam 8:05. Dia mengerutkan kening. Orang itu mungkin tidak cukup berani untuk datang dan mungkin saja menipu kita. Pria lain dengan rambut kuning berkata, saya yakin dia tidak cukup berani untuk datang. Saya pikir orang ini mungkin sangat takut sehingga dia pipis di celananya setelah dia tahu bahwa Brother Tempes berasal dari klan Elang. Sudah jelas bahwa dia mengulur waktu ketika dia berani meminta Brother Tempes untuk membawa orang sebanyak yang dia suka. Dia pasti telah meninggalkan Eastfield dengan bas pagi ini. Aku tidak tahu bahwa orang ini pengecut. Dia memintaku untuk membawa orang sebanyak yang aku mau. Jika itu masalahnya, aku akan menanyakan alamat saudaranya. Aku pasti akan membunuhnya, saudaranya dan mainkan putrinya untuk membuatnya menyesal. Brother Tempes berpunuk dan mengepalkan tangannya setelah dia mendengar ini. Pada saat ini, di sebuah rumah kontrakan tua, Tiger duduk di sana dengan cemberut dan ekspresi dingin di wajahnya. Wanita di samping Tiger menatapnya dan berkata, Harimau, kamu khawatir tentang saudaramu, Jack, kan? Aku juga cukup khawatir. Jika bukan karena dia, kita tidak akan bisa pergi. Tadi malam, tidak mungkin. Aku tidak bisa membiarkan dia menanggung semuanya sendiri. Jika dia meninggal malam ini, aku akan menyalahkan diriku sendiri selama sisa hidupku. Aku tidak akan pernah bisa tenang. Tiger memikirkannya sebelum akhirnya berdiri dan pergi ke dapur mencari pisau dapur. Harimau, jika kamu tidak menganggapku, bukankah kamu harus mempertimbangkan atas nama anak kita? Berapa umurnya? Apa yang harus dia lakukan jika kamu mati? Dia akan dikenal sebagai anak haram. Anak yang tidak punya ayah. Istri Tiger memandangi anak yang tertidur lelap di ranjang bayi sambil menarik lengan baju Tiger. Sayang, maafkan aku. Jika aku mati dan tidak bisa kembali malam ini, kamu bisa menikah dengan pria kaya. Cari orang yang lebih kaya agar anak kita tidak menderita sepertiku. Ayahnya yang tidak berguna. Kamu cantik. Aku yakin kamu bisa menikmati hidup setelah kamu menemukan pria kaya yang memperlakukanmu dengan baik. Tiger berbalik dengan air mata di matanya karena dia tidak berani menatap mata istrinya. Harimau, kamu benar-benar rela meninggalkan aku dan anak kita. Lihat anakmu. Lihat betapa miripnya dia denganmu. Harimau, aku mohon, jangan pergi. Air mata jatuh dari mata wanita itu saat dia memohon pada Tiger. Itu klan Elang. Bahkan jika itu adalah pasukan bawahan pihak lain, itu bukan sesuatu yang bisa kalian berdua selesaikan. Pergi ke sana hanyalah tindakan bunuh diri. Tiger menutup matanya dan terdiam beberapa saat karena hatinya sakit. Namun, dia masih menarik tangan istrinya dengan sekuat tenaga dan berkata dengan tegas, dia meminta pihak lain untuk bertarung tadi malam untuk menyelamatkan kita. Dia pergi ke medan perang dan berkorban banyak untuk Daxia karena dia mengalami begitu banyak hal. Situasi hidup dan mati. Saya juga seorang pria. Saya tidak bisa berjuang untuk negara saya.
Tetapi saya tidak bisa bersembunyi ketika saya tahu bahwa kakak saya mungkin akan mati. Setelah dia mengatakan ini, dia melihat anak yang sedang tidur nyenyak di tempat tidur dan melanjutkan. Saya tidak ingin hidup dalam penyesalan selama sisa hidup saya. Saya juga tidak ingin anak saya merasa bahwa aku lemah. Aku laki-laki. Aku tidak bisa terus menjadi pengecut. Setelah dia berbicara, dia langsung mendorong istrinya menjauh dan melangkah keluar. Harimau. Wanita itu jatuh ke tanah dan tidak bisa berhenti menangis. Taksi. Aku akan keluar kota. Tiger menghentikan taksi dengan pisau dapur di tangannya. Dia kemudian memberi pihak lain $200 yang dia miliki bersamanya. Aku akan memberikan semua ini padamu. Pengemudi itu hanya menatap Tiger dengan heran sebelum mengemudi keluar kota. Sebuah mobil datang ke arah kita. Sepertinya itu mobil sport. Porsche. Ya, warnanya merah. Pada saat ini, Brother Tempest dan yang lainnya di hutan sangat marah sehingga mereka akan pergi. Mereka tiba-tiba melihat sebuah mobil sport datang. Mungkinkah orang yang membuat janji untuk melawan kita? Pria botak itu menyentuh kepalanya. Orang ini cukup kaya. Bagaimana mungkin dia? Jika dia kaya, mengapa dia membawa dua wanita cantik itu keluar untuk makan di warung pinggir jalan? Saudara Tempest berkata dengan cemberut. Mobil segera berhenti tidak jauh dari mereka. Seorang pria turun dari mobil dan berjalan mendekat. Saat dia berjalan mendekat, Brother Tempest berkata dengan terkejut. Benar-benar bajingan itu. Dia melambaikan tangannya setelah dia berbicara dan selusin orang segera berjalan mendekat dan mengelilingi Jack. Anak muda, kamu bilang jam 8. Ini sudah jam 8.30. Beraninya kamu. Itu benar, kami pikir kamu akan mengakui bahwa kamu pengecut dan tidak berani datang ke sini. Beberapa anggota klan elang segera berkata kepada Jack. Apakah ini penting? Jack tercengang. Dia mengeluarkan sebatang rokok pasir putih, menyalakannya, dan merokok. F***U. Bagaimana bisa orang yang mengendarai Porsche 911 merokok White Sand? Salah satu dari mereka melihat, terdiam, dan hampir muntah darah. Orang ini benar-benar lucu. Dia sangat kaya tetapi dia merokok sebatang rokok dan membawa anaknya untuk makan di warung pinggir jalan. Omong kosong. Kamu terlambat setengah jam. Jika ini tidak penting. Apa? Saudara Tempest sangat lapar. Bagaimanapun, dialah yang mengumpulkan orang-orang ini. Jika dia berdiri, dia akan kehilangan kehormatannya. Untungnya orang ini masih datang. Yang paling penting adalah kalian semua akan mati. Masalah aku terlambat secara alami tidak penting. Sebenarnya cukup bagus. Bukankah bagus kalau kalian bisa hidup 30 menit ekstra? Jack mengangkat bahu dan tersenyum dingin. Anak muda, kamu tidak sederhana. Apakah kamu tidak jelas tentang siapa yang hidup 30 menit ekstra? Pria botak itu juga tertawa dingin tanpa rasa takut. Bukankah aku memintamu untuk mendapatkan orang sebanyak yang kamu bisa? Jadi, ini adalah kekuatanmu. Beraninya kamu menggertak saudaraku dengan kekuatan sekecil itu. Kamu benar-benar ingin bunuh diri. Jack tertawa. Pihak lain hanya membawa selusin orang dan itu jelas di luar dugaannya. Selusin orang tidak cukup. Saudara Tempest tercengang. Kamu benar-benar tidak sopan. Ini sangat merepotkan sehingga aku harus lari ke sini untuk selusin orang. Namun, ini juga bagus. Aku bisa menyelesaikan kalian lebih awal. Kembali ke rumah. Dan menemani putriku pergi berbelanja. Ketika Jack mengingat apa yang dia janjikan kepada putrinya, senyum manis muncul di wajahnya. Aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan ini. Seorang lelaki tua berjalan mendekat. Saya adalah salah satu master klan elang dan tidak apa-apa bagi saya untuk melawan 100 orang sendirian. Apakah kami membutuhkan banyak orang untuk membunuh Anda? Setelah lelaki tua itu berbicara, dia langsung merentangkan salah satu tangannya menjadi cakar elang. Dia bergerak 2 langkah ke depan dan menggaruk leher Jack. Orang tua ini tampak tua dan rambutnya agak putih. Namun, dia tampak sangat energik. Kecepatan serangannya cepat dan tindakannya cukup licik. Jack mengulurkan tangannya dan menangkap pergelangan tangan pihak lain seperti penjepit logam. Dia menarik dengan seluruh energinya, menyebabkan pihak lain kehilangan keseimbangan. Jack kemudian melepaskan orang itu dan menendangnya. Pihak lain terbang sejauh 7 hingga 8 meter sebelum mendarat di tanah karena tendangannya. Kepalanya miring ke satu sisi dan meninggal setelah dia muntah darah. Semuanya terjadi begitu cepat dan lelaki tua itu meninggal dalam beberapa napas. Pria botak dan yang lainnya tercengang. Orang tua ini sedikit membual ketika dia mengatakan bahwa dia adalah seorang master. Namun, dia bisa melawan 10 orang sendirian jika dia menghadapi orang normal. Setidaknya, dia dianggap sebagai petarung yang baik. Namun,
Orang seperti itu meninggal hanya karena tendangan dalam waktu sesingkat itu. Aku sudah mengatakan bahwa orang ini adalah petarung yang sangat baik. Dia sangat kuat dan cepat. Levi tua pasti meremehkan musuh dan tidak memperhatikan. Brother tempes ketakutan dan dia langsung bertepuk tangan. Sepertinya hanya orang-orang ini yang benar-benar tidak cukup. Dia kemudian bertepuk tangan. Satu demi satu. Sosok perlahan berdiri dan berjalan ke arah mereka dari semak-semak di belakang mereka. Beberapa dari orang-orang ini memegang pisau dan beberapa memegang tabung logam. Mereka memandang Jack dengan ekspresi dingin di wajah mereka. Jack tercengang ketika melihat ada begitu banyak orang. Itu cukup banyak orang. Lumayan. Seharusnya ada sekitar 2 hingga 300 orang di sini. Bagaimana menurutmu? Aku pikir aku tidak perlu menggunakan saudara-saudara ini jika kamu datang sendiri. Aku tidak tahu bahwa meskipun kamu datang sendiri, kamu tampaknya cukup pandai bertarung. Namun, jangan khawatir, kami bukan kekuatan yang mengandalkan klan elang. Semua orang di sini adalah anggota markas klan elang. Mereka semua petarung yang baik, bukan bajingan jalanan biasa. Pria botak itu tertawa. Apakah kamu pikir kamu masih memiliki kesempatan untuk berbelanja dengan putrimu hari ini? Tentu. Itu hanya berarti aku perlu menggunakan waktu. Jack mengangkat bahu. Itu cukup banyak orang. Pada saat ini, tanya, yang bersembunyi di tempat yang lebih tinggi di sisi lain dan menggunakan teleskop untuk melihat ke sana. Mau tidak mau berbicara dengan lembut. Ya, saya pikir mereka hanya membawa selusin orang ke sini pada awalnya. Saya tidak tahu bahwa mereka membawa begitu banyak orang ke sini. James terkejut. Bahkan seorang komandan kepala tidak bisa menangani begitu banyak orang. Dia harus memiliki setidaknya keterampilan bertarung yang sama dengan seorang mayor, kan? Setidaknya harus sama dengan Marshal. Spectre, yang berada di samping, memiliki ekspresi gelap di wajahnya. Orang-orang ini memiliki token di sisi pinggang mereka. Itu berarti mereka bukan pasukan kecil yang tersebar yang mengandalkan klan elang tetapi mereka adalah orang-orang dari markas klan elang. Klan elang tidak memiliki jumlah orang yang sama jika dibandingkan ke klan lain. Tetapi mereka semua adalah elit. Saya mendengar bahwa banyak dari mereka dapat bertarung sehingga meskipun hanya ada sekitar 300 orang di sini, mereka memiliki kemampuan bertarung 900 orang. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Terutama pria botak itu. Dia salah satu dari 4 master klan elang. Kekuatan bertarungnya hampir sama dengan Marshal. Jika tidak kompatibel dengan Marshal, itu tidak sebanding dengan Mayor. Jika itu masalahnya, Jack akan berjuang keras. Tania mengerutkan kening. Dia memikirkannya dan berkata kepada James, "Ayah, jika Jack tidak bisa menanganinya sendiri, bisakah kita meminta Spectre untuk membantunya? Akan berbeda jika mereka berdua bekerja sama. Dia setidaknya akan berbagi setengah tekanan." James mengangguk. Tentu, orang-orang seperti klan elang tidak melakukan bisnis legal dan mereka bukan orang baik. Akan lebih baik jika kita bisa membuat mereka membayar sedikit. Namun, Spectre harus menutupi wajahnya dan dia tidak dapat dikenali oleh orang-orang dari klan elang. Mereka memiliki begitu banyak orang. Jika beberapa melarikan diri dan tahu bahwa itu adalah kita, keluarga Drake, yang diam-diam bergerak, saya khawatir markas klan elang akan membalas dendam dari kita. Ya, Tuan, saya mengerti. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita nomor 1 Supreme Warrior. Sampai jumpa di novel selanjutnya.